Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka bulan Maret part kedua. Ini sebenarnya gue pikir kemarin kita cuma bakal satu part, tapi ternyata GP Qatar masih lama, masih minggu depan, nggak minggu depan, akhir pekan ini. Jadi karena masih lama dan ternyata ada beberapa hal yang gue lupa bahas di part pertama, lu bayangin itu sudah 30 sekian menit, masih ada aja yang gue lupa. Itu juga ada di korting-korting sama admin akun coba. Oke, yang pertama kita bahas adalah soal RNF Racing Team. Jadi kalau kalian udah lama ngintil gue, kalian pasti tahu dramanya di akhir musim kemarin ketika Dato R itu didepak dari tim yang dia dirikan sendiri. Gua ngerti ini susah payahnya dia demi bisa mendirikan tim ini, itu pakai drama segala macam. Ya, drama pertamanya dimulai sejak dia bluffing soal dia nggak mau perpanjang ayang bebek Valentino Rossi. Nah, mulai dari situ tuh. Itu blunder yang sorry to say kalau menurut gue adalah sumber dari mulai memburuknya image Petronas dan Petronas menarik mundur modal dia dari SRT tim. Jadi kan kemarin namanya tim SRT Petronas. Jadi karena nggak dapat pendanaan dari Petronas, mau nggak mau dia harus cari rekan bisnis baru. Nah waktu itu gue lupa dengan siapa ya? Zilenberg dengan siapa ya kemarin? Kayaknya bukan Zilenberg, siapa sih? Gue lupa. Itu kemarin rencananya mereka bakal partner bisnis bareng, tapi ujung-ujungnya juga nggak sepakat soal pembagian modal dan pembagian keuntungan. Jadinya Dato R dengan modal, sorry tuh saya kalau menurut gue ya, modal nekat. Jadi mendirikanlah ini RNF Racing, dibantu oleh Yamaha. Nah didukunglah ini RNF untuk menjadi tim satelit mereka. Padahal kalau secara logika itu masih tidak memenuhi syarat karena ini adalah perusahaan yang baru dibangun. Tapi karena mereka sangat mengharapkan punya tim satelit dan sangat percaya pada Dato R, oke kita ambil tetapi dengan syarat kontraknya cuma setahun. Karena kan lu perusahaan baru. Lah iya begitu 1 tahun selesai RNF pindah langsung ke Aprilia. Kenapa? Karena dia sudah punya modal pengalaman, dia sudah punya modal referensi. Dia memanfaatkan Honda, sorry to say Dato R, that's the story. Jadinya ya mau nggak mau Yamaha ya udah kadung pengumuman sama Aprilia, mereka tahu bahwa itu pasti nggak bakal perpanjang. Akhirnya ya mau nggak mau harus kehilangan satelit. Itulah daftar santan instan yang mulai diutang sampai akhirnya cuma perlu 1 tahun. Akhirnya Dato R terdepak dari tim yang dia dirikan sendiri. Itu pun pakai drama. Jadi 2 hari sebelum race terakhir musim lalu, RNF Crypto Data, which is Crypto Data sebenarnya setahu halayak publik itu adalah cuma sponsor, ternyata adalah salah satu pemegang saham terbesar. Jadi Crypto Data resmi mendepak Dato R dari perusahaan yang dia dirikan sendiri. Jadi setelah kemarin Dato R mengambil keuntungan dari kepercayaan Yamaha, sekarang giliran Dato R yang harus menelan pil pahit, Crypto Data mengambil keuntungan dari kepercayaan dia. Pada akhirnya Crypto Data mencuri daftar pengalaman yang dia punya selama memimpin tim ini. Jadi itu kan masuk track record tim. Nggak peduli siapa yang mengelola, bener nggak? Nah sayangnya, kalian tahu kan Crypto Data ini bergerak di bidang cryptocurrency. Jadi mata uang digital, dan kalian tahu musim lalu itu mata uang digital turunnya turun banget. Harus gue akui karena gue nggak bertaruh sih, gue nggak pasang modal, tapi waktu itu gue nambang dan pada akhirnya gue rasa nggak worth it buat nambang. Karena akhirnya nilainya turun banget dan gue pikir ngapain gue buang-buang duit di situ. Jadinya pada akhirnya bisa dimaklumi kalau Crypto Data itu kekurangan uang dalam bentuk fisik karena aset mereka sebagian besar dalam bentuk uang digital yang hancur lebur tahun lalu. Itulah kenapa begitu Dorna memaksa untuk membubarkan tim ini, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, diem, mingkem. Meskipun pada akhirnya mereka bilang kami sedikit tidak terima. Sempat sih awal-awalnya Ovidio Toma itu menghina-hina Opa Espeleta. Menghina. Karena dia anggap apa ini kalian ini jadul, nggak modern, apalah inilah itulah. Karena pada akhirnya memang itu membuat para investor mereka di pasar mata uang digital itu berpikir bahwa mereka nggak bisa mengelola sebuah tim MotoGP dan berarti uang yang selama ini mereka tanamkan di Crypto Data untuk dipakai trading itu kemungkinan dipakai untuk membiayai RNF. Benar?
Jadinya ada kemungkinan, sorry tuh saya, kalau menurut gua investor mereka juga mulai tarik dana. Itulah kenapa begitu Bitcoin naik bulan ini mereka mulai pasang tajinya. Yang sering main di kripto udah tau lah seberapa naiknya nilai Bitcoin bulan ini, lebih dari 2 kali lipat kalau menurut gue, karena gue pernah dapat itu sekitar 26.000, sekarang sudah 60 sekian ribu, kalaupun turun 58 ribuan, bener nggak? Dolar, bener? Jadi sekarang mereka kekayaannya dalam tanda kutip itu lagi naik 2 kali lipat kalau mereka punya aset dalam bentuk mata uang digital. Itulah kenapa mereka berani pasang taji. Gua mau nuntut Dorna dan Irta gara-gara membubarkan paksa tim kami, dan itu membuat kami mengalami kerugian finansial dan reputasi yang tercoreng. Kalau bahasa Indonesianya adalah pencemaran nama baik. Ya kalau menurut gua sih itu wajar. Kenapa? Karena itu membuat investor yang kemarin berpikir, oh ini cuma buat sponsorship doang. Ternyata mereka baru tahu bahwa Cryptodata itu memiliki 60% sahamnya RNF yang pada akhirnya dipaksa bubar oleh Dorna dan Irta. Jadinya itu uang investasi hangus. Itu yang membuat para investor, kalau gue jadi investornya Cryptodata juga gue tarik dana, men. Bener, itu mumpung bisa ditarik dana. Kalau nggak bisa ditarik dana udah memble aja. Kayak apa ya, gue lupa. Ada sponsorship di F1 yang seperti itu. Dan sekarang ownernya itu sudah disidang di Amerika. Jadi kalau gue kemarin gue tahu ini kasusnya Cryptodata, pasti gue tarik, mumpung bisa tarik dana, gue tarik dana. Nah itu yang membuat Cryptodata turun drastis modalnya, turun drastis dana mereka, terutama karena Bitcoin emang lagi turun-turunnya tahun lalu. Nah karena bulan ini Bitcoin naik banget, nyaris kembali ke posisi awalnya di $80.000 per Bitcoin. Nah mulailah mereka pasang taring, kami menuntut kerugian yang timbul dari pembubaran paksa tim ini. Karena mereka punya modal untuk sewa pengacara. Nah sekarang yang kita pertanyakan adalah, ini perkara pengacara lawan pengacara. Setahu gua kasus terakhirnya adalah pengacaranya Dorna dan Irta dan RD itu kalah melawan pengacaranya Honda. Itu tahun lalu. Mereka sampai ribut naik ke TAS. Karena kan Vim gak berani membuat keputusan waktu itu, akhirnya naiknya ke TAS. Dan di TAS yang menang siapa? Pengacaranya Honda. Dan itulah yang membuat Mark Marquez itu lolos penalti double long lap gara-gara sapu jagat Papa Alis di Portimao awal musim kemarin. Jadi memang sudah ketahuan kapasitasnya pengacaranya Dorna itu masih di bawah kapasitasnya pengacaranya Honda. Nah kalau lawan pengacaranya Honda aja mereka kalah, lu bisa pikirin kira-kira dia menang nggak lawan Cryptodata? Ya kalau Cryptodata lagi banyak-banyak duit, gue tahu mereka lagi banyak duit sekarang, mereka bisa sewa pengacara yang bagus. Mereka berani mengajukan tuntutan hukum, berarti mereka siap pasang badan, berani bayar pengacara mahal, bener gak? Jadi ini lumayan menarik. Papa Ali sendiri waktu ditanya, ya dia bilang, ya saya nggak terlalu ngerti apa yang terjadi. Tetapi untuk saat ini saya sangat bersyukur bahwa saya ada di tim yang sangat mensupport saya. Dan saat ini saya memiliki motor yang sama persis dengan tim pabrikan. Tetapi ya memang ini seperti pindah pabrikan untuk saya. Kenapa? Karena saya lompat 2 tahun dan motor ini itu jauh berbeda dengan motor bekas yang saya tunggangi tahun lalu. Jadi untuk mencari tahu di mana kelebihan dan potensi dan gimana cara berkendara di atas motor ini, ya kita lihat learning by doing jadinya. Saya harus terbiasa ngider dulu. Nah sementara Papa Kembar kan udah bilang motor tahun ini terutama yang dia pakai mesin baru di Qatar itu lebih powerful daripada tahun lalu. Nah sementara Papa Alis itu kan lompat 2 tahun. Tahun lalu aja itu lumayan powerful. Kalau tahun ini lebih powerful dan lebih grounded karena aeronya, gua tahu bahwa memang Papa Alis akan sangat kesulitan karena ini lompat 2 tahun. Ini mirip-mirip dengan Enea Bastianini tahun lalu emang. Jadi semoga nggak pakai acara cedera. Semoga cedera-cederanya itu udah dia bayar di tahun lalu. Jadi nggak perlu adaptasi ala cedera seperti Enea Bastianini tahun lalu. Jadi semoga tahun ini ya meskipun agak sulit untuk adaptasi, tapi dia nggak pakai acara cedera-cedera. Dan mudah-mudahan dia segera membaik. Karena tahun lalu dia sekali turun trek dia bagus. Padahal itu adalah tahun pertamanya di atas Aprilia. Jadi kalau menurut gue,
Ini cuma soal waktu aja. Kita tunggu karena kita tahu Papa Alex itu punya potensi. Tahun lalu itu adalah tahun pertama dia bersama Aprilia, dia langsung cedera, tapi begitu dia kembali track dia lumayan bagus. Jadi gua harap adaptasi dia kembali di atas motor pabrikan ini sama dengan cerita tahun lalu, tetapi tanpa cedera mudah-mudahan. Nah, gosip lanjutannya adalah soal Fermin Aldeguer. Jadi kemarin calon ikan neo resmi gagal itu sempat ditanya soal Fermin Aldeguer. Jadi Jorge Martin bilang, ya memang ini semacam sudah ultimatum dan sudah tekad saya untuk tidak lagi berada di Pramac tahun 2025. Target saya adalah berada di tim pabrikan dan saya ingin berada di tim pabrikan Ducati. Dia sudah bilang saya mau mendepak Enea Bastianini. Meskipun itu akan tetap jadi pertanyaan, kita nggak tahu Enea Bastianini bisa apa di atas motornya dengan kondisi fit 100%. Karena dari tes Qatar, tes Sepang dia lumayan oke di atas motor pabrikan. Jadi Jorge Martin ditanya, ini ceritanya Aldeguer kayaknya mau mendepak lu deh. Jadi dia bilang, ya saya bisa lihat potensi dia lumayan bagus dan itu menunjukkan bahwa dia mampu melakukan yang baik di Moto2. Kalau dia bisa bersaing untuk gelar juara dunia dan dia bisa bahkan memenangkan gelar juara dunia, sangat mungkin dia untuk dipromosikan ke MotoGP. Karena saya sendiri juga sedang memandang kepada seat di tim pabrikan Ducati. Nah, Fermin Aldeguer sempat ditanya, ini memang kalau menurut gue dia agak beda, memang sifatnya sama Pedro Acosta. Kalau Pedro Acosta itu Wallace, slave, santai, low profile, dia enggak. Dia bilang apa? Sangat menyenangkan kalau saya diomongin seperti ini. Saya suka diomongin. Menjadi rider MotoGP itu adalah impian saya sejak kecil. Tetapi jalan menuju ke sana itu kita akan lihat nanti, karena fokus saya sekarang adalah bagaimana caranya saya bisa merebut gelar juara dunia Moto2. Jadi kalau ada peluang untuk bisa memastikan seat saya di MotoGP itu akan lebih bagus, tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan yang ditandatangani. Nah ini dia nih, kemarin buzzer KTPS yang lu tahu siapa, kalau ada gosip macam-macam soal Fermin Aldeguer yang dia sudah tanda tangan lah, sudah inilah, sudah itulah, pasti sumbernya cuma satu orang itu aja. Jadi gue udah feeling ini kayaknya bluffing lagi nih, sengaja bikin gaduh doang. Jadi kan kemarin dia bilang, oh itu dia sebenarnya Pramac yang menawari Fermin sendiri, menawarkan kontrak 2+2. Tetapi pada akhirnya kesepakatan itu diminta 3 tahun, lebih dari 2 tahun, yang sebenarnya 2 tahun pun itu sudah panjang banget untuk Ducati. Ducati itu sangat jarang kontrak ridernya lebih dari 2 tahun. Malah kalau lagi datang gilanya setahun doang. Jadi kemarin gue pikir ini kayaknya mulai pencitraan. Kalau ada orang pencitraan dalam bentuk ya emang kelihatan bahwa oh dia kesini dia kesana gitu kan. Kalau ini emang pencitraan dalam bentuk gosip doang. Jadinya ya pada akhirnya manajernya yang menceritakan fakta yang sebenarnya. Tahu nggak manajernya bilang apa? Ya memang kami ada negosiasi, tetapi tidak dengan Pramac. Artinya gosip bahwa Pramac yang menawari Fermin itu hoax. Jadi dia bilang, ya kami memang ada negosiasi tapi tidak dengan Pramac, melainkan langsung dengan Ducati. Artinya dengan Papi Perigigi. Kenapa gue bilang dengan Papi Perigigi? Karena dia adalah pemegang tertinggi penentuan line up di pabrikan Ducati. Karena rider di Pramac itu akan dikontrak langsung oleh Ducati. Jadi manajernya Fermin tuh bilang, ya kami memang sedang negosiasi dengan Ducati, tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan. Saya sangat yakin bahwa Fermin Aldeguer pasti akan membalap di MotoGP tahun depan. Tetapi kapan pastinya pengumuman itu? Ya bisa 2 minggu, bisa 2 hari, bisa 2 bulan, tapi pasti akan ada pengumumannya. Menurut gue dia sedikit, sorry tuh saya, kalau menurut gue sedikit jumawa. Dan yang menarik adalah dia memberi dalam tanda kutip ancaman. Jadi dia bilang, sebenarnya kami opsinya bukan cuma Ducati, ada KTM. Nah ini lebih gak masuk akal lagi kalau menurut gue. KTM itu ridernya itu saking antriannya panjang itu sampai harus depak kiri kanan. Pol Espargaro itu sampai harus didepak jadi rider cadangan saking penuhnya seat mereka.
Dan jangan salah, Denis Oncu sama Celestino Vietti itu sudah ngantri buat masuk di MotoGP. Itu nggak ada seat loh di KTM. Kalaupun ada yang mau didepak, cuman Augusto Fernandes doang. Dan Augusto Fernandes, dia bilang apa? Saya belum tentu akan didepak. Karena saya penilaiannya dalam musim ini dan saya harus tampil sebaik mungkin supaya saya tidak didepak. Dan itu cuma satu seat. Dan Denis Oncu udah ngantri. Dan KTM itu selalu mengutamakan kadernya. Jadi dari mana ceritanya Fermin Aldegar bisa punya opsi ke KTM? Nonsense. Cuman gue agak-agak menarik sama manajernya satu ini. Kalau musim lalu dia sedikit low profile dan bilang, ya nomornya Puig aja gue nggak punya. Sekarang dia sedikit-sedikit bluffing kalau menurut gue. Sedikit huangango. Jadi dia seolah-olah mengancam Ducati bahwa kalau lu nggak ambil anak gue, Fermin Aldegar, saya punya opsi KTM. Pirtinya ini adalah, Marc Marquez itu adalah list paling pertama untuk non-kader KTM untuk bergabung di KTM. Kenapa? Karena kontrak dia di Gresini ini cuma 1 tahun dan itu pun statusnya dia pay-rider. Kalau dia mau perpanjang kontrak, dia harus bayar lagi. Nah sementara kalau dia pindah ke KTM, Red Bull yang dengan senang hati menerima, tetapi itu juga belum tentu Papi Stefan Pirer mau terima. Ya apalagi ceritanya Fermin Aldegar, nonsense kalau menurut gue. Nah peluang dia di Pramac, lu kayak nggak tahu aja Papi Perigigi. Papi Perigigi itu paling nggak suka diancam. Lu lihat aja Martin kan ngancem dia. Kalau gua nggak dapat seat tim pabrikan, gua pindah ke pabrikan lain. Papi Perigigi, oh ya nggak masalah. Berarti sudah pasti seat lu bakal kosong tahun depan. Berarti gua sudah bisa nyari-nyari rider mana yang layak. Dan kalau mau cari rider yang layak, gua udah bilang sebenarnya jauh lebih layak Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, karena Marcobes udah pasti menolak kemarin kan. Even Marc Marquez, itu mereka jauh lebih layak dari Fermin Aldegar. Nah Fermin Aldegar itu berani-beraninya minta ke Pramac, minta 3 tahun pula, lu belum tentu bakal jurdun masalahnya di Moto2. Pedro Acosta kemarin aja butuh sampai setengah musim, GP Sachsenring apa GP Assen ya, itu baru dia ngancem sama KTM, lu naikin gua kagak, kalau kagak gua pindah ke pabrikan lain. Ya mau nggak mau KTM harus naikin, kenapa? Karena dia udah hampir pasti jurdun. Nah Fermin Aldegar musim aja belum dimulai, ya gimana caranya mau memastikan potensi dia? Dia mau pakai cara ala-alanya calon ikan hiu resmi gagal Jorge Martin ketika naik dari Moto2. Dari KTM kemarin kan dia, Red Bull ayo. Cuman kan lain cerita, waktu itu Marc Marquez itu lagi mulai redup-redup sinarnya. Itulah kenapa DPRD tingkat pusat dalam tanda kutip memberi rekomendasi kepada Ducati untuk naikin ini anak. Even dia harus bayar penalti ke KTM karena dia itu ada penalti pengkaderan dan Stefan Pirer itu nggak bisa menahan dia lebih lama. Ini beda cerita dengan Raul Fernandez kemarin, masih bisa ditahan. Karena Raul Fernandez kan kemarin waktu di Moto2 sempat mau masuk ke Yamaha Petronas, tapi nggak jadi karena diancam penalti. Bener? Nah waktu kasusnya Jorge Martin itu karena ada rekomendasi, dalam tanda kutip, dari DPRD tingkat pusat yang mau nggak mau KTM harus lepas. Nah sementara Fermin Aldegar itu nggak ada rekomendasi dari DPRD tingkat pusat, sorry to say. Kenapa? Karena ikan hiunya DPRD tingkat pusat masih seorang Jurdun Malin Kundang, si cemen Marc Marquez. Itu kelihatan banget bahkan di tahun lalu. Mereka nggak peduli sama Pedro Acosta, nggak. Yang dipikirin siapa? Marc Marquez, gimana caranya supaya bisa Jurdun lagi. Ya kalau Fermin Aldegar naik ke Pramac, peluangnya Marc Marquez untuk bisa naik motor pabrikan itu cuman bisa di seatnya Enea Bastianini. Lah iya dia harus rebutan sama Jorge Martin. Tapi kalau paling enggak dia ada di posisi yang bagus untuk bisa promosi dan menggantikan seatnya Jorge Martin, itu lebih baik. Mungkin kontraknya nggak semahal biasanya karena dia kan terakhirnya 25 juta euro per tahun. Tapi paling enggak dia nggak perlu bayar ke tim. Dia tetap digaji. Meskipun ya artinya dia turun, tapi paling enggak meskipun gajinya kecil, dia nggak perlu bayar, dia naik motor pabrikan, bukan lagi motor bekas. Dan gua rasa DPRD tingkat pusat akan lebih setuju kalau Marc Marquez yang naik ke Pramac daripada Fermin Aldegar yang langsung naik ke Pramac. Sorry to say, tapi kita lihatlah sekuat apa Repsol untuk memaksa.
Jadi kalau menurut gue, kalau manajernya mulai nih bluffing bahwa oh kita ada opsi kok ke KTM, gue nggak yakin itu Repsol cocok sama Red Bull dan KTM, sorry to say. Karena KTM itu adalah pabrikan yang paling nggak mau diatur sama sponsornya. Even Red Bull itu nggak bisa ngatur Stefan Pirer. Karena kalau bisa diatur itu Stefan Pirer, sudah pasti Papa Pip itu akan terdepak juga demi seorang Marc Marquez. Karena Red Bull itu sudah minta seat di KTM dari tahun lalu untuk Marc Marquez. Karena nggak ada seat di tim pabrikan, akhirnya dititipin lah ini Marc Marquez di Gresini dalam tanda kutip. Kalau dia membaik dan bisa promosi ke tim Pramac untuk naik motor pabrikan, apalagi kalau dia bisa promosi ke tim pabrikan akan bagus. Tapi kalau enggak atau ya kenapa, syukur-syukur kalau enggak breaking news, ya dia bakal ke KTM pabrikan menggantikan Papa Pip. Nah, ngomongin soal breaking news, kita bahaslah soal Jorge Lorenzo. Kalian kalau ngintil gue dari musim lalu, kayaknya di podcast Suka-Suka Desember deh ya, atau November akhir. Waktu itu, saking hure-hurenya hasil Valencia testnya si Cemen Jordan Malingkundang Marc Marquez, itu rider pensiun artis Jorge Lorenzo itu sampai bertaruh, tahun depan pasti Marc Marquez bakal Jordan, saya bertaruh. Begitu kemarin mulailah dia menarik kata-katanya, menjilat ludahnya. Dia bilang apa? Saya rasa itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi Marc Marquez untuk Jordan. Kenapa? Ada 3 faktor yang menurut saya patut untuk dijawab. Yang pertama adalah kemampuan dia beradaptasi. Memang di Valencia tes dia sangat impresif, dia sangat bagus. Tetapi ketika di Sepang dia mulai memperlihatkan bahwa dia kesulitan beradaptasi. Ya memang di Qatar dia lumayan membaik, tetapi ketika simulasi race kan dia crash. Bener? Waktu itu dia cari limit dan dia dikintil sama Pedro Acosta dan dia crash. Jadi menurutnya Jorge Lorenzo, kita lihat dulu seberapa baik dia beradaptasi di balapan. Dia harus terbiasa dulu berada di barisan depan, baru dia bisa terbiasa untuk menang. Kalau dia sudah terbiasa untuk menang, baru itu bisa dilihat kemungkinan dia akan meraih Jordan. Jadi itu faktor pertamanya. Faktor keduanya adalah soal perbedaan Desmosedici. Jadi Desmo GP24 itu kelihatan jauh beda levelnya dengan Desmo GP23. Desmo GP24 kalian bisa lihat Enea Bastianini, Pecco Bagnaia itu luar biasa cepatnya. Martin juga itu luar biasa cepatnya. Jadi dia sendiri kan pakai neng Desmo GP23. Itu kelihatan gapnya itu besar. Jadi kalau Marc Marquez mau Jordan tahun ini, otomatis dia harus menghadapi 3 orang rider motor pabrikan karena Morbidelli nggak ketahuan, kan nggak dihitung jadinya. 3 rider motor pabrikan ini aja dulu dihadapi, baru bisa dia Jordan. Nah masalahnya 3 rider ini adalah rider senior di Ducati yang sudah terbiasa dengan motor pabrikan. Nah sementara dia ini adalah tahun pertamanya. Jadi ya jelas adaptasi aja belum tentu bisa, ya apalagi Jordannya. Karena dia sendiri udah beda spek motor. Nah faktor ketiganya, nah ini yang kemarin gue sempat bahas di Januari. Soal lengannya. Jadi Jorge Lorenzo bilang, saya tidak tahu seperti apa kondisi lengannya sekarang setelah 4 kali operasi. Karena setahu saya meskipun lengan itu sudah membaik dan sudah berfungsi dengan benar, kita tidak tahu apakah lengan itu mampu mengendalikan Ducati. Karena kemarin kan dia sudah bilang dia sedikit kesulitan karena motor ini berat, mengingat aeronya, mengingat ininya, itunya. Jadi memang lengannya itu kerja ekstra, lebih ekstra daripada dia mengendarai Honda. Itu mungkin hal yang dia nggak berani bilang, tapi gue tahu itu beda. Karena dari bahasa dia yang bilang bahwa kalau di Sepang dia bisa menegakkan motor Honda dengan mudah begitu keluar tikungan. Dengan Ducati dia kesulitan. Itu artinya motor Ducati itu lebih berat bagi lengan dia daripada motor Honda. Honda aja dia udah komplain itu motor berat, ya apalagi Ducati sih sebenarnya. Jadi ya itu mungkin harga diri dia udah terlalu tinggi, jadinya dia nggak mau bilang bahwa motor itu terlalu berat. Tapi gue tahu itu lengannya sudah setengah mati. Nah itu yang dibilang sama rider pensiun artis Jorge Lorenzo. Saya nggak tahu kondisi lengannya, tetapi ini juga akan menjadi faktor seberapa besar kemungkinan dia untuk Jordan tahun ini. Karena motor Ducati itu perlu riding style yang khusus, sehingga kondisi fisik itu sangat diperlukan.
Dan dalam hal ini hanya Marc Marquez sendiri yang tahu bagaimana kondisi lengannya yang sebenarnya. Jadi 3 faktor itu. Nah, gara-gara ini pula media itu mulai membahas apa yang sebenarnya terjadi dengan lengannya Marc Marquez. Jadi mulailah dibahas itu soal, kayaknya ini udah pernah gue bahas di Januari. Nggak tahu kenapa tiba-tiba media membahas lagi. Mungkin karena menurut mereka itu bukan hal yang patut menjadi perhatian. Tetapi karena Jorge Lorenzo membahas, jadinya mereka kembali bahas. Jadi media itu mulai mempertanyakan, oh ya jangan-jangan emang benar tuh lengannya kenapa-kenapa. Dibahas lagi lah soal ketika dia tes di Qatar. Dan sebelum tes Qatar itu kan dia bilang, lengan saya ini membutuhkan perhatian khusus. Kenapa? Karena dia udah 4 kali operasi. Dan memang meskipun dokter bilang itu sudah berfungsi dengan benar dan baik, saya tidak akan pernah kembali ke kondisi lengan sebelum saya cedera. Karena bagaimanapun ini lengan sudah diobrak-abrik. Jadi kan kemarin gue bilang 1 kali lagi dia operasi udah cacat, beneran cacat dia tuh, sorry ABR. Karena emang dia sebenarnya nyaris cacat. Itu tulangnya itu udah kopong-kopong kemarin. Baut sini sana karena dia kan lumayan pecicilan, jadinya ya bautnya kesana kesini jadinya. Belum lagi infeksinya kan kemarin, makanya dia sampai operasi keempat. Jadi mari kita lihat, semoga nggak ada breaking news. Semoga breaking news yang semestinya menjadi santan instan dia, ya semoga bukan jadi santan instan dia juga sih. Kita kan nggak tahu santan instan dia yang ditagih sama langit itu seberapa besar dan seberapa banyak dan seberapa parah. Tetapi semoga itu sedikit dikurangi dengan kebaikan dia ke Morbidelli, semoga. Karena kalau sampai dia breaking news dan itu breaking newsnya sorry itu saya jelek banget, nah itu Fermin Aldogar itu bakal hure-hure karena dia bakal punya seat yang lapang melempeng ke MotoGP tahun depan. Jorge Lorenzo juga sempat ditanya soal Fermin Aldogar. Jadi gue tau Jorge Lorenzo nggak seoptimis buzzer-nya KTPS itu sih. Jadi dia bilang, ya saya bisa melihat potensi dia dan dia punya peluang besar untuk mempertaruhkan gelar di Moto2. Tetapi apakah dia layak dan bisa dan punya peluang besar untuk naik ke kelas MotoGP? Itu tergantung lagi kepada para pabrikannya. Apakah mereka punya spesifikasi tertentu untuk rider yang layak menduduki seat di tim mereka atau bagaimana? Tetapi saya melihat memang Fermin Aldogar itu ada potensi. Mari kita lihat. Kenapa? Karena di Moto2 sejauh yang gue tahu, apapun hasil winter testnya mereka, KTM Aki Ayo itu masih menduduki tim teratas untuk kompetitifnya mereka memperebutkan Jurdun Moto2. Diikuti oleh Marc VDS yang isinya adalah Tony Arbolino. Nah, masih ingat kalian? Tahun lalu kan Jack Dixon dan Tony Arbolino itu hampir dipastikan masuk Ducati. Masih ingat? Karena Jack Dixon sendiri itu nggak salah-salah sponsornya. Sponsornya itu adalah salah satu pemegang sahamnya Dorna ternyata. Yang gosip berhembus sepoi-sepoi mau menjual saham dia ke Liberty Media, promotornya F1. Karena itu pemilik saham terbesar itu berpusat di Inggris. Tetapi dengan kondisi seperti itu pun Jack Dixon nggak dapat seat. Bayangkan backingannya dia siapa. Tony Arbolino yang tanpa sponsor dengan potensi yang seluar biasa itu nggak dapat seat juga. Ya apalagi Fermin. Tapi ya kembali kita lihat apakah Repsol mampu memaksa rider ini untuk naik ke MotoGP dengan bantuan para buzzer KTPS. Kita lihat. Ini yang makanya gue bilang orang itu ada yang pencitraan dengan perbuatan. Kali ini pencitraannya dengan gosip doang jadinya. Ujung-ujungnya zong lagi. Yang mudah-mudahan gak zong lah. Karena kalau dia mau naik di Ducati, kalau menurut gue, kalau gue jadi papi peri gigi, lu harus pastikan dulu lu bisa Jurdun Moto2. Kalau bisa Jurdun Moto2, baru lu layak dikontrak langsung oleh pabrikan mengendarai motor pabrikan di tim Pramac. Kalau nggak gitu, no. Morbidelli aja itu diterima karena apa? Dia punya track record Jurdun Moto2 dan dia adalah kandidat Jurdun di tahun 2020 dengan motor bekasnya yang nggak dihitung sama sekali sebenarnya. Itu yang bikin Morbidelli istimewa karena dia menduduki peringkat 2 klasemen dengan motor bekas yang supportnya juga seada-adanya dari Petronas. Sorry to say. Itulah kenapa Ducati itu mau ambil dia karena memang spesifikasinya dia lumayan. Nah, Fermin Aldogar, ya kita lihat dulu spesifikasinya. Karena kalau mau pakai ala-ala Jorge Martin, ya dia perlu rekomendasi dari DPRD tingkat. Nah, masalahnya adalah dia tidak secalon ikan New itu untuk bisa dapat rekomendasi dari DPRD tingkat pusat. Ya, semoga gue salah.
Semoga gue salah bahwa ini cuman perkara perang sponsor di belakangnya para rider ini. Karena Acosta itu punya Red Bull di belakang dia, dan yang satu ini dalam tanda kutip itu sponsornya dia adalah Repsol. Sayangnya sejauh ini menurut gue yang selalu menang itu adalah yang punya backingan DPRD tingkat pusat. Kalau DPRD tingkat pusat sudah turun tangan, itulah kenapa Marc Marquez pindah, itulah kenapa Jorge Martin naik. Itu karena mereka punya rekomendasi dari DPRD tingkat pusat. Kalau nggak dapat rekomendasi ya nasibnya kayak Acosta, mesti depak dulu Pol Espargaro baru bisa dia naik. Bener? Jadi kita lihat semampu apa dalam tanda kutip Repsol di belakang sana itu memaksa Papi Perigigi untuk menerima Fermin Aldagar. Dia itu lebih layak di Gresini, kecuali kalau dia Jordan Moto2 ala-ala Pecco Bagnaia itu oke. Atau ala-ala Jorge Martin dengan backingan DPRD tingkat pusat. Cuman kan ini belum ada backingannya dia. Jadi semoga gue salah bahwa ini akan kembali jadi cerita. Semoga gue salah. Kenapa? Karena KTM pun kalau misalnya Denis Oncu Jordan Moto3 atau Celestino Vietti, entah itu Jordan Moto3 atau rebutan Jordan, itu ujung-ujungnya mereka akan ke VR46. Itulah kenapa VR46 kekeh mau perpanjang dengan Ducati. Mereka harus punya daya tawar untuk bisa naikin para kader KTM ini. Karena gue tahu even Marquez bersaudara itu lagi ngincer seatnya Jorge Martin. Kalau nggak dapat Enea Bastianini, nggak usah lah terlalu tinggi seatnya Enea Bastianini. Seatnya Jorge Martin aja dulu, karena kan mereka para pemakai motor bekas nih. Emang jalurnya adalah ke Pramac dulu emang. Jadi bahkan di wawancara terakhirnya itu Marc Marquez udah bilang, oh gue nggak mau ngalah sama adik gue meskipun di tim dia adalah senior gue. Jadi si Alex Marquez kemarin tuh ditanya, jadi gimana kamu sama kakak kamu di tim gimana? Jadi dia bilang, oh enggak, saya adalah bosnya di tim. Saya adalah in charge-nya di tim. Kenapa? Karena saya adalah rider senior. Jadi begitu saya tahu dia minta sisi kanan, karena kan selama ini katanya Marc Marquez, selama karir saya itu selalu berada di sisi sebelah kanan pedok, even di Honda. Jadi itu saya minta tuh sama manajernya Gresini, tapi sayang sekali mereka bilang, oh nggak bisa, Alex Marquez nggak mau, saudara saya nggak mau, adik saya nggak mau. Kenapa? Karena dia adalah rider senior di tim. Jadi Alex Marquez bilang, oh enggak, saya adalah pemimpin di situ, saya adalah dalam tanda kutip kaptennya di situ. Jadi saya dong yang berhak menentukan saya ada di posisi mana di pedok. Jadi sebenarnya Marc Marquez itu waktu dia belum pengumuman, dia itu cenderung diem, nggak mau bahas apa-apa. Tapi begitu dia pengumuman bahwa dia akan bergabung dengan Gresini, oh buset, tiap hari saya ditanyain, ada yang ditanyain, itu benar-benar menyebalkan. Jadi dia bilang kakaknya itu menyebalkan karena ada yang ditanya, ada yang ditanya. Jadi kakaknya bilang, oh ya saya kan memanfaatkan privilege saya sebagai saudaranya, salah satu senior di tim Gresini yang duluan memakai Ducati. Jadi kan lumayan kalau dapat citan sedikit supaya saya lebih mudah untuk beradaptasi di atas Neng Desmo. Jadi itu adalah salah satu keuntungan saya. Jadi anggaplah itu sebagai dalam tanda kutip bayaran atas gue relakan sisi kanan sebelah pedok untuk lu sebagai rider senior di tim, tapi lu harus kasih citan ke gue. Tapi intinya adalah dia sempat ditanya, kira-kira ini kan lu tahu lah dia kan modelnya suka gerasak gerusuk, sapu jagat. Jadi ditanya, kira-kira kalau kalian kontak di track, apakah kalian akan saling segan-segan atau saling atur tim? Jadilah Marc Marquez bilang, tahun lalu saya itu sempat battle sama dia cuman gara-gara rebutan posisi 7. Jadi kalau tahun ini saya sudah nggak mau segan-segan lagi sama dia. Lebih baik saya minta maaf belakangan daripada saya takut-takut dan segan sama dia. Jadi ibarat kata ya kalau misalnya nanti semoga gue salah, dia bakal sapu jagat lagi adeknya, terus adeknya komplain, jadi dia udah bilang, ya gue emang gak bakal segan-segan untuk sapu jagat orang, mending gue sapu jagat sekalian, nanti belakangan baru minta maaf, terutama karena lu adek gue. Nasib lah jadi adek tuh. Tapi sorry tuh saya itu juga akan jadi santan instan baik untuk adeknya, karena santan instan itu gak milih-milih. Tapi ya semoga gue salah lah. Kita lihatlah tahun ini apakah dia akan tetap main sapu jagat kiri kanan. Karena kalau makin banyak dia sapu jagat, makin malas Papi Perigini mungut dia. Sudah pasti. Kenapa? Karena Domenicali, CEO-nya Ducati, itu udah bilang, saya sangat memikirkan kalau dia mulai melewati batas. Kenapa? Karena Ducati kalau sudah dipakai melewati batas,
itu efeknya bakal jelek. Karena ini adalah motor tercepat di track. Ya, masuk di akal. So, itu aja gosipan kita kali ini. Gue tahu ini panjang. Gue ini kalau lagi bawel ya emang bawel banget. Jadi ya udahlah, gue minta maaf sama telinga kalian yang pusing dengar suara cempreng gue. So, see you next time guys. Gue tahu kalau musim sudah dimulai, kita akan mulai jarang-jarang podcast karena gue nggak bakal bisa bikin podcast di hari Jumat atau hari Kamis. Tapi kalau misalnya ada jeda, ya mungkin kita bisa recording untuk hari Jumat atau hari Kamis. Tapi kalau lagi akhir pekan balapan, itu artinya podcast cuma bakal akan nongol di hari Senin atau hari Minggu. Oke? Ya udah, see you next time guys. Have a nice day. Bye bye.